Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, mari kita hari ini melanjutkan kuliah kita yang ke-6, insyaallah pertemuan yang ke-6. Di pekan yang lalu kita sudah bicara tentang maf'ul bih dan macam-macam maf'ul bih. Ini kemarin sudah kita jelaskan, ada isim dhohir, ada isim domir, ada muawwal bimasdarin, ada muawwal bimufradin. Jadi ada masdar muawwal jadi maf'ul bih, tapi ada muawwal bimufradin. Muawwal bimufradin itu kemarin sudah kita jelaskan contohnya, atau itu hanya terjadi pada bab dhanna wa akhwatuha atau amil nama syekh yang menasabkan mubtada dan menasabkan khobar. Karena rasanya begini, karena khobar itu bisa berbentuk khobar mufrad dan bisa berbentuk khobar jumlah. Padahal maf'ul bih itu tidak ada yang berbentuk jumlah, lain dengan khobar, naat, nanti, dan hal itu bisa berbentuk jumlah. Karena maf'ul bih tidak. Jadi nanti kalau ada berubah jumlah, itu jumlah itu muawwalah bimufradin. Contohnya, dzanantu aliyan yaqra'ul Qur'an. Dzanantu, saya mengira, aliyan, ali maf'ul yang pertama, yaqra'ul Qur'an itu kan khobar karena ada asalnya aliyun yaqra'ul Qur'an. Terus aliyan yaqra'ul Qur'an itu nanti takwilnya dzanantu aliyan qari al-Qur'an. Ingat ya. Jadi kalau muawwal bimufradin itu takwilnya berupa kata sifat. Qari al-Qur'an. Dia dzanantu aliyan qari al-Qur'an. Beda dengan muawwal bimufradin bimasdarin. Kalau muawwal bimasdarin atau masdar muawwal itu takwilnya menjadi masdar. Uridu an aqra al-Qur'an. Uridu qira'atal Qur'an, bukan qari al-Qur'an. Ana aliyun yuridu aliyan ayyaqra al-Qur'ana. Yuridu aliyun qira'atal Qur'an. Ini qira'ah masdar. Tadi kan dzanantu aliyan yaqra'ul Qur'an, dzanantu aliyan qari al-Qur'an. Jadi kalau muawwal bimasdarin itu takwilnya menjadi masdarun muawwal masdar. Tapi kalau muawwal bimufradin itu nanti jadinya jadi kata sifat. Itu yang membedakan. Oleh karena itu tadi saya katakan ya terjadi macam itu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ini, susunan ya, takdim dan takhir. Kita bicara maf'ul bih sebetulnya sama dengan kita bicara fa'il ya. Ini enggak banyak saya bicarakan. Susunan jumlah fi'liyah itu kan fi'il, fa'il, maf'ul ya kan? Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il dulu karena jumlah fi'liyah. Ini bisa terjadi nanti jumlah itu ada fi'il, harus fi'il, fa'il, maf'ul, ataupun harus
fi'il maf'ul fa'il, atau bisa jadi maf'ul fi'il fa'il. Bisa terjadi boleh fi'il fa'il maf'ul, boleh fi'il maf'ul fa'il. Ini nanti dalam kasus-kasus tertentu ini Anda harus tahu. Biasanya nanti saudara akan membaca, jadi tujuannya Anda adalah membaca teks ya, ataupun Anda ngomong. Nah, ini nanti bisa kapan ketika Anda atau saudara nanti membentuk jumlah fi'liyah, atau ketika ada jumlah, kadang-kadang itu maf'ul fi'il fa'il, ada kadang-kadang ada fi'il fa'il maf'ul, kadang-kadang fi'il maf'ul fa'il, kadang-kadang harus fi'il fa'il maf'ul, harus fi'il maf'ul fa'il. Itu kapan terjadi ya. Jadi ini sekarang kapan ya, yang boleh fi'il fa'il maf'ul dan boleh fi'il maf'ul fa'il. Ini gampang aja. Jadi manakala antara keduanya tidak terjadi talabus, maksudnya tidak samar bagi orang. Jadi kalau yang melihat, yang membaca itu jelas. Contohnya katabat Fatimatu ar-risalata, katabat Fatimatur risalah, katabat menulis, Fatimah ar-risalah surat. Ini boleh katabat Fatimatur risalah, boleh katabat risalah Fatimatu, katabat boleh Fatari ar-risalah Fatimatu. Ini karena nggak mungkin lah mosok antara surat menulis Fatimah, kan nggak mungkin, mesti Fatimah yang menulis surat. Nah ini walaupun itu sama-sama muannas, katabat ar-risalatu ar-risalata Fatimatu. Apalagi kalau ini yang satunya mudzakkar, jelas. Jadi contohnya kataba Aliyun ar-risalah. Ini kalau kataba ar-risalah Aliyun kan nggak mungkin, karena katabanya tidak ada alamat ta'nis, kan nggak boleh kataba ar-risalata Aliyun, kan gitu. Kataba ar-risalata Aliyun, enggak. Ini kan fiilnya tadi tidak ada tanda-tanda muannas. Jadi ini yang jelas, kalau gitu kata risalah tidak mungkin menjadi fa'il, harus menjadi maf'ul, karena fa'ilnya kata-kata Aliyun. Ini bisa terdeteksi dari sisi makna, bisa terdeteksi dari sisi kata. Di katanya tadi karena fiilnya kan mudzakkar, kataba, nggak mungkin fa'ilnya muannas walaupun ada kata risalah. Terdeteksi dari dua, nggak mungkin risalah itu menulis, yang menulis mesti orang. Nah tadi itu kan jadi ya satu itu. Nah sekarang yang berikutnya, kapan yang harus mendahulukan sekarang? Di buku saudara itu harus fa'il dulu atau harus fa'il dulu? Nah ini kapan mendahulukan? Kapan sekarang kita mendahulukan fa'il ini? Ya satu yang jelas, ketika takut serupa antara fi'il dengan maf'ul. Contohnya tanpa ada indikator atau tanda-tanda yang jelas. Contohnya di buku saudara Allama Musa Isa. Ini Allama Musa Isa, itu kan talabus. Musa itu bisa jadi fa'il, Isa juga bisa menjadi fa'il. Jadi Musa Isa mungkin bisa menjadi nama orang, boleh. Isa itu bisa menjadi maf'ul, Musa juga bisa menjadi maf'ul, karena di situ i'rabnya muqaddar. Maka kalau dalam hal macam ini, kasus macam ini, mana yang dahulu harus jadikan fa'il, yang kemudian harus jadikan maf'ul bih. Ini jadi itu. Jadi kembali kepada asal. Jadi al-aslu adalah
takdimul fa'il wa takhirul maf'ul. Jadi kalau khosyal iltibas, takut serupa, ya kembali kepada hukum asal. Sama itu kan? Oke. Jadi oke. Berikutnya ayat tasila bil fa'il domir ya'udu ilal maf'ul. Jadi kalau bertemu kepada fa'il domir yang kembali kepada maf'ul, di sini wajib mentakhirkan fa'il, ya kan? Ini ada repot juga ya. Ini jadi kalau di dalam fa'il itu ada domir yang kembali kepada maf'ul. Jadi ini harus takdimul maf'ul, karena di dalam fa'il ada domir kembali kepada maf'ul. Ini begini. Contohnya di sini buku saya ada akroma sa'idan gulamuhu. Akroma sa'idan gulamuhu. Ini kan gulamu ada fa'il kembali kepada sa'id. Ini harus takdimul maf'ul, takhirul fa'il. Jadi wa idibtala Ibrahim dalam Al-Qur'an, wa idibtala Ibrahim rabbu. Ini kan dari si arti kan jelas. Wa idibtala Ibrahim rabbu. Enggak mungkin kan wa idibtala Ibrahimu rabbahu, masa Nabi Ibrahim mencoba Tuhannya. Yang mencoba Tuhan adalah Allah. Yang mencoba Tuhan Ibrahim ya Tuhannya itu. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Ini begini saudara. Ini kenapa kok harus kita mentakhirkan maf'ul, mentakhirkan fa'il, takdim maf'ul, kalau pada fa'il itu ada domir yang kembali kepada maf'ul. Nanti kebalikan. Jadi kalau ada fa'il yang ada pada maf'ul kembali pada maf'ul, ada domir kembali kepada fa'il, harus mendahulukan fa'il. Hamala aliyun kitabahu atau kutubahu. Hamala aliyun kutubahu. Ini enggak boleh hamala kutubahu aliyun, enggak boleh. Harus hamala aliyun kutubahu. Karena ada pada maf'ul ada kembali domir kembali kepada fa'il. Intinya gini ya. Kamu tahu domir itu kan harus kembali. Kembalinya kemana? Kembali kepada kata yang sebelumnya. Jadi kenapa kok sebelumnya? Karena Anda kita menuliskan dari kanan ke kiri, dari mundur kan. Jadi maka audud domir itu kembali ke depan. Bukan kalau kita kan kembali ke belakang. Ya orang tapi kalau orang itu karena menulisnya istilah dalam kitab itu gini, dalam buku punaku, audud itu kepada mutaqaddim, tidak boleh mutaakhir. Harus kepada mutaqaddim, lafadz yang didahulukan mutaqaddim pada, karena nulisnya kan gini, dari kanan ke kiri. Jadi nurnya ini kan ke sana. Ini makanya kembalinya itu harus pada mutaqaddim. Nah ini tidak boleh kembali kepada mutaakhir. Nah ini baik ya, mutaqaddim itu lafzon ataupun rutbatan ya. Baik itu lafzon atau rutbatan. Jadi ini ya, contohnya tadi kata hamala aliyun kutubahu. Nah, ini kan kata hamala Ali itu membawa bukunya. Nya itu kan kembali kepada Ali menjadi fa'il. Jadi dom itu kembali kepada Ali, kepada mutaqaddim baik lafdon atau penrutbatan. Secara lafad memang Ali di depan. Secara rutbah posisi itu mendahulukan lebih dahulu daripada maf'ul kan harus dahulu fa'il. Jadi kataba hamala aliyun kutubahu. Ini kembali kepada mutaqaddim.
ataupun mutaqaddim itu secara secara lafzon larut batan, secara lafadznya didahulukan, bukan cara posisi. Contohnya tadi wa idib tala Ibrahim rabbuhu, agak suka dia ya. Ibrahim wa idib tala Ibrahim sarutbah, posisi Ibrahim maf'ul, ya dah. Ibrahim secara maf'ul, tapi secara posisi di depan, maka boleh taqdimul maf'ul ini dhamir ilal mutaqaddim tapi lafdzon la rutbatan. Ini lafdzon la, secara lafaz itu di depan walaupun tidak posisinya di belakang. Itu boleh. Kalau tadi kan mutaqaddim lafdzon wa rutbatan ya. Yang tidak boleh itu mutaakhir lafdzon wa rutbatan. Enggak boleh. Contohnya akroma gulamuhu sa'idan. Ini kan apa? Akroma gulamuhu sa'idan. Akroma menghormati gulamuhu itu gulamnya Sa'id ya, sa'idan pada Sa'id. Itu kan enggak boleh. Ini ada dhamir hu kembali kepada mutaakhir secara lafdzan warut batan. Itu enggak boleh. Walaupun ada satu yang pun tak bicara, yang banyak itu. Yang banyak yang dua tadi kembali itu ke depan lafdzon warut batan atau kembali ke depan lafdzon larut batan. Jadi itu kalau kembali karena harus kembali ke depan lafdzon larut batan, maka kalau ada posisi dhamir yang ada pada maf'ul kembali dhamir yang ada pada fa'il kembali kepada maf'ul, maka harus mendahulukan maf'ulun bih. Oh ya. Jadi kalau ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bi, berarti ini harus taqdimul maf'ul takhirul fa'il. Paham ya? Ini di wahid ta'ala buku sama ada. Oke. Jadi ada yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum. Ada Quran tuh. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum. Enggak mungkin yauma la yanfa'u ma'dziratuhum adz-zalimina. Jadi yang karena yauma la yanfa'u zalimina imaful be, di hari di saat tidak bermanfaat alasan pada orang zalim, apa alasan mereka? Alasan orang zalim tidak akan manfaat nanti di hari kiamat. Oke, itu satu ya. Jadi ini tadi kalau ada berikutnya ya. Jadi oke. Oke tadi ya sudah ya. Jadi akroma, jadi kalau ada dhamir tadi kalau pada fa'il, kalau ada pada maf'ul dhamir kepada fa'il itu kan takdimul fa'il. Jadi akroma khamala aliyun kitabahu. Ini khamala aliyun kitabahu. Ini khamala aliyun kitabahu. Ini walaupun sebetulnya itu boleh misalnya akroma yang pada fa'il ya, karena kembalinya itu, tapi nggak usah lah, ini sulit. Jadi sebetulnya boleh kembali kepada mutaakhir tapi lafzon larut batan. Ini jadi rutbatan la lafzon kembali kepada lafzon ke bawah ke belakang, tapi itu enggak usah lah. Jadi gini aja lah, jadi dua aja lah. Di kembalinya itu ketemu mutaqaddim lafdzon wa rutbatan atau mutaqaddim lafdzon la rutbatan. Ini aja. Oke. Berikutnya susunan itu ini tadi, jadi kan ada dua tadi. Jadi yang kedua ini kalau fa'il dan maf'ul dhamir. Kalau semuanya berbentuk dhamir, mana harus takdimul fa'il takhirul maf'ul. Enggak boleh darabtuka, harus darabtuka. Tidak boleh darabkatu, enggak boleh darabtuka.
saya memukul Anda. Dikarenakan domirnya sama-sama domir mutasil. Domir mutasil itu harus takdimul fa'il takhirul maf'ul kalau sama-sama berbentuk domir. Atau begini, atau yang satu berbentuk domir, yang satu berbentuk isim dhohir. Ini yang didahulukan harus domirnya. Jadi kalau ada fa'il dan maf'ul, salah satu di antara keduanya itu berupa domir mutasil, maka yang berupa domir harus didahulukan. Fa'ilan kana au maf'ulan be. Contohnya gini, ra'aitu aliyan. Tu jadi fa'il, aliyan maf'ul. Enggak boleh ra'a aliyan tu, enggak boleh. Harus ra'aitu aliyan. Ini karena fa'ilnya berbentuk domir mutasil, maf'ulnya berbentuk isim dhohir. Demikian juga sebaliknya, kalau isim fa'il maf'ulnya berbentuk isim domir, fa'ilnya berbentuk isim dhohir, harus mendahulukan maf'ul. Allamani Rabbi, ya kan? Allamani Rabbi. Ni itu jadi maf'ul be, Rabbi menjadi fa'il karena isim dhohir, ya kan? Nih, ini contohnya Allamani Rabbi. Ini ada mungkin ya banyak soalnya. Dorobani Aliyun, Ali memukul saya. Ini kan bisa. Jadi yusaiduni akhuka, yusaiduni menolong saya, akhuka. Itu yang mendahulukan maf'ul, karena maf'ulnya berbentuk isim domir, fa'ilnya berbentuk isim dhohir. Kemarin sudah saya jelaskan kapan sih fa'il itu berbentuk isim dhohir. Ketika bab fa'il mesti Anda sudah tahu. Fa'il isim dhohir itu dalam tasib lughawi itu kata yang bertemu dengan fa'alu itu yang bertemu dengan isim akhirnya fi'il, itu dalam tasib itu ya fa'il. Nah, ini kecuali tak tanis. Kalau maf'ul yang huma hum itu kalau setelahnya itu sebelumnya kalimat fi'il. Huma hum ha huma huna itu kalau sebelumnya itu kalimat fi'il itu biasa menjadi maf'ul be. Kalau sebelumnya kalimat isim itu menjadi mudhofun ilaih. Jadi kata bahu kemarin sudah, dengan kutubuhu lain. Kalau kata bahu ini hunya itu menjadi maf'ul be, kata bahu aliyun, kata bahu muhammadun, ini hunya jadi maf'ul be, aliyun jadi fa'il. Karena tadi satu dhohir satu dhamir, tapi ini jadi maf'ul, hunya jadi maf'ul, aliyun jadi fa'il. Ini karena kataba bentuknya. Tapi kalau ini kalimat isim kutubuhu, hunya menjadi mudhofun ilaih. Kalau kutub isim, kalimat isim, hunya itu menjadi mudhof ilaih. Jadi nanti ada kalimat itu ya kalau masih ini ya masih membingungkan, talabus, tapi kadang-kadang ada huruf yang membantu kita. Contohnya kata kot masuk kepada kalimat fi'il. Jadi kalau ada kot terus kataba, mesti kot kataba. Kalau kot katabahu Muhammadun berarti kot katabahu. Ini mohunya menjadi maf'ul bi karena kot itu menjadi kataba, harus kalimat fi'il karena kot. Tapi kalau fi enggak boleh fi katabahu, harus fi kutubihi. Hinya menjadi mudhofun ilaih. Yang membantu baca kutubihi itu kata fi. Nah, ini pentingnya Anda tahu isim, fi'il dan huruf. Ini kalau huruf itu masuknya pada isim tadi, nggak mungkin huruf yang huruf jar masuknya kepada kalimat isim. Kalau fi nggak boleh fi kata apa, fi kutubihi. Yani kalau karena fi dibaca kutub, hinya jadi mudhofun ilaih. Kalau qad ini menjadi kataba, hunya menjadi maf'ulun be. Itu ke sana. Ya. Ini saya ulangi lagi. Jadi kalau antara satu fi'il, antara fa'il dengan maf'ul, salah satu berbentuk isim dhohir, mana yang berbentuk isim dhohir
itu diakhirkan. Ya, harus mendahulukan domir dulu baru dhohir. Kemudian berikutnya ini kalau yang satunya maksur, ini repot. Maksur itu diringkes. Ini contohnya, ini yang maksur harus diakhirkan, maksur fi-nya diakhirkan. Contohnya gini, ma akrama sa'idun illa khalidan. Ma akrama sa'idun illa khalidan, tidak menghormati Sa'id kecuali Sa'id tidak menghormati kecuali kepada Khalid. Nah, ini harus takdimul fa'il. Ya, ma akrama Sa'idun illa Khalidan. Ini namanya maksur. Maksud gimana sih? Sa'id itu tidak menghormati kecuali kepada Khalid. Jadi perilaku Sa'id itu, ikram Sa'id itu khusus pada Khalid. Dia tidak bisa menghormati orang lain. Ya, tapi Khalid itu dihormati oleh orang lain. Jadi yang maksud, makanya fa'ilnya maksur. Jadi takdimul maksur fi itu. Yajib takhir ini fajibu takdimu ala fajibu takhiru ma khusira bi fa'il. Yaitu yang dimaksur itu diakhirkan. Jadi tadi kalau ma akrama ali Sa'idun illa Khalidan. Ini Sa'id itu hanya menghormati kepada Ali, kepada Khalid. Nah, Khalid bisa dihormati dengan yang lain. Beda dengan ma akrama Sa'idan illa Khalidun. Tidak menghormati kepada Sa'id kecuali Khalid. Yang menghormat Sa'id hanya Khalid. Tapi Sa'id bisa menghormat kepada yang lain. Ya ini. Jadi tahu ya, itu maksud. Jadi kalau ma akrama Sa'idun illa Khalidan. Jadi Sa'id itu hanya menghormati kepada Khalid, dia tidak menghormati yang lain, hanya Khalid. Tapi Khalid bisa dihormati oleh orang lain, tidak hanya Sa'id saja. Maka ini diakhirkan yang gitu. Tetapi beda dengan ma akrama Sa'idan illa Khalidun. Jadi tidak menghormati kepada kecuali Khalid. Ini harus takhir Khalidnya. Karena apa? Maksudnya yang dihormati, yang menghormati Sa'id itu hanya Khalid. Tetapi Khalid bisa menghormati orang lain. Nah, itu yang diakhirkan tadi. Nah, ini itu namanya maksur. Ya, itu susunan. Jadi tadi susunnya bisa fi'il, fa'il, maf'ul, bisa fi'il, maf'ul, fa'il. Mana harus fi'il, fa'il, maf'ul, yang boleh kedua-duanya kalau khauful iltibas. Kalau dia itu tidak kalau tidak adamul khauf, tidak takut iltibas, itu boleh fi'il, fa'il, maf'ul, boleh fi'il, maf'ul, fa'il. Tapi kalau khauful iltibas harus fi'il, fa'il, maf'ul, kembali kepada asal. Atau tadi kalau ini tadi ya kan saya jadi dua, tadi bisa dibagi-bagi. Di buku ini bisa hanya dijadikan satu fa'il, maf'ul. Kalau salah satu berbentuk dhamir yang dilakukan dhamir. Jadi kalau kapan takdimul maf'ul, kalau maf'ulnya berbentuk dhamir, fa'ilnya berbentuk dhahir. Kapan takdimul fa'il? Kalau fa'ilnya berbentuk isim dhahir, kalau fa'ilnya berbentuk isim, kapan takdimul fa'il? Kalau fa'ilnya isim dhamir, maf'ulnya berbentuk isim dhahir. Itu takdimul fa'il. Ya bukan dhamir didahulukan, itu ke sana. Ya, atau audu tadi, kembalian dhamir. Kalau yang kembali kepada maf'ul atau kembali kepada fa'il. Jadi kalau dhamirnya dari maf'ul kembali kepada fa'il harus takdimul fa'il. Kalau dhamirnya kembali kepada maf'ul harus takdimul maf'ul. Nah ini jadi ya karena kembali kepada maf'ul kan. Jadi karena ini. Jadi kalau kembali fa'il, sebenarnya kalau kembali kepada wa ibtala Ibrahima rabbuhu tadi, ketika ada fa'il dhamirnya kembali pada maf'ul, atau pada maf'ul dhamirnya kembali kepada fa'il. Sebenarnya kalau pada maf'ul yang kembali kepada fa'il itu boleh diakhirkan. Jadi takhirul maf'ul, takhir dhamir mutakhir boleh, tapi lafdzan la rutbatan
la lafdon, atau lafdon la rutbata, ini boleh ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi kapan kita sedikit lagi mendahulukan sesuatu maf'ul, fi'il, fa'il. Maf'ul dulu. Contohnya iya karena butuh itu boleh takdimul maf'ul. Jadi ada maf'ul dulu baru fi'il maf'ul ini bisa. Jadi mendahulukan maf'ul baru fi'il fa'il. Iyyaka na'budu boleh na'budu iyyaka, tapi itu karena di ini na'budu iyyaka na'budu kan boleh harus macam boleh macam itu. Ini kapan? Itu ada beberapa ya. Satu pokoknya beginilah saya kira itu kalau maf'ul bih-nya itu harus didahulukan itu kalau harus ini ya. Kalau dia merupakan kata yang harus didahulukan wajibus sodr itu harus mendahulukan. Memang di dalam bahasa itu bisa dengan bahasa Indonesia. Bahasa itu hampir sama dengan bahasa Inggris. Contohnya begini, where do you live? Di mana kan? Di mana kau tinggal? Where? Tidak boleh. Kalau bahasa Indonesia kan boleh. Di mana kamu tinggal? Kamu tinggal di mana? Kan boleh. Kamu tinggal di mana? Tidak boleh bahasa Arab itu baituka aina kan nggak boleh. Harus aina baituka karena aina itu termasuk kata tanya itu harus di depan. Nah ini ya. Jadi ada harus si fisodril kalmada. Contohnya dari kata depan. Ini contohnya satu. Kalau isim syarat, syarat itu mayudlillahu famalahu minha. Man yudlil, cara gampang. Man, kapan dia jadi maf'ul bih? Kalau setelahnya itu fiilnya fiil muta'addi dan belum ada maf'ul bihnya, maka isim syaratnya itu menjadi maf'ulun bih. Man yudlil. Tapi kalau isim syaratnya itu sudah punya maf'ul bih, itu mannya itu menjadi mubtada. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu yudlil sudah ada hunya mannya menjadi mubtada. Kalau may yahdillahu ini kan belum punya maf'ul bih, mannya menjadi maf'ulun bih. Itu ya. Jadi nanti itu i'rabnya jadi mengeropi isim istifham, isim syarat itu begitu. Jadi kalau dia bisa ya, kalau dia tidak kalau dia fiilnya itu fiil muta'addi dan dia belum punya maf'ul bih, maka itu isim syarat itu ya harus ini. Ma qara'ta itu macam ma itu maf'ul bih. Qara'ta fiil tanya fa'il. Jadi ma qara'ta ini jadi mana maf'ul bih karena itu belum ada maf'ul bihnya. Tapi kalau tadi may yudlilhu, man yudlilhu, nya sudah punya maf'ul, maka mannya menjadi mubtada. Ya. Oh ya itu ya. Oke. Jadi banyak itu jadi syarat atau istifham itu saja. Oke. Saya kira ada kam itu juga ya. Kam kita bin malakta. Kam itu kam kam khobariyah. Jadi, kalau istifham tadi sudah ada kan. Jadi kalau kam itu khobariyah. Kam kita bin malakta. Malakta. Kam kita bin banyak. Kalau kam khobar itu banyak. Kalau kam istifham kan kata tanya. Ya, kalau kam kita bin malakta banyak buku. Ini banyak buku malaktu yang saya miliki. Kalau kam itu istifham ya kam saatan berapa jam itu kamnya itu jadi apa kam itu kam istifham ya. Ini kebetulan yang jadi maf'ul itu kalau kam khobariyah. Karena kam itu biasanya ya kam marrotan itu kan ya, kalau kam itu kan jadi nanti jadi maf'ul mutlak berapa kali atau dzarf itu. Jadi ya, kalau kam itu karena menjadi ini kam beda dengan man atau ma yang banyak itu man dengan ma itu kalau bisa jadi maf'ul bisa jadi mubtada. Lihat ya tadi
Kemudian itu yang ketiga, ayat sibu jawabuma. Jadi aja yang dinasabkan oleh jamnya ma yang tidak jamnya masum ini. Wa ammal yatima fa amma, ini jadi jamnya amma, fa ammal yatima fala takhar. Fala takhar al yatima. Ini jamnya amma kan. Jadi yang sibu jawabu amma, jamnya amma. Amma itu kan punya jawab. Fa ammal yatima fala takhar. Jadi kan dinasabkan oleh jamnya amma. Amma itu kan gini, nanti ada amma itu syarat yang jawabnya itu ada fa-nya. Fa'ammal yatima fala takar, fa'ammal wawu fatakunu. Nah ini. Nah kalau kemudian jawabnya amma yang ada fa-nya tadi mutaaddi, nah ini kok jatuh setelahnya amma, maka dia nasab menjadi maf'ulun bi. Fa'ammal yatima, maka kepada yatim fala takar, kamu jangan mengerti. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tolong ini dipelajari. Saya kira ini karena agak susah ditelaah. Nanti dengan baik, mudah-mudahan Anda itu bisa memahami dengan baik. Kalau nggak bisa tanya lah. Oke, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.